Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini saya bisa saling mengingatkan tentang pentingnya niat. Kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita dan suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman unta menuju zaman Toyota dan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti saat ini. Saya di sini ingin berbagi atau mengingatkan sedikit tentang pentingnya niat. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari, yang artinya semua perbuatan tergantung pada niatnya, dan balasan bagi setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Dan barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya karena apa yang dia inginkan. Riwayat Bukhari. Dan Allah berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirata tazid lahu fi harfihi wa man kana turidu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin." Yang artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambah keuntungan baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka kami akan memberi sebagian keuntungan di dunia dan tidak ada baginya kebahagiaan di akhirat. Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Dan diceritakan dalam hadis tentang niat ini bahwa ketika Rasulullah ke Madinah untuk hijrah, di sana beliau melakukan khutbah dengan para sahabatnya tentang membahas tentang hadis ini, yaitu Rasulullah SAW telah mengetahui bahwa ada seorang sahabat yang ketika dia hijrah itu dia niatnya untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Muhajir Ummi Qais. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabatnya tentang pentingnya niat dalam berhijrah. Nah, teman-teman sekalian, apa sih yang kalian ketahui tentang niat? Apa sih niat itu? Niat dalam bahasa adalah al-qasd, yang artinya keinginan. Dan secara istilah syar'i, itu artinya adalah suatu ibadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang letaknya di dalam hati, atau suatu tujuan dan keinginan sebelum berbuat atau sebelum melakukan sesuatu atau amalan dari hati. Kenapa sih niat itu penting sekali sebelum melakukan perbuatan? Karena niat itu sendiri adalah awal dari segala perbuatan. Jika niat kita baik, maka perbuatan yang akan dihasilkan itu juga baik.
Jika niat kita buruk, maka perbuatan itu juga mengikuti buruk. Dan niat kita itu harus lillahi ta'ala, niat kita harus karena Allah semata. Dan dari Abdullah bin Mas'ud memaparkan ucapan tidak akan bermanfaat kecuali dengan amalan, dan ucapan dan amalan tidak akan bermanfaat kecuali dengan niat. Ucapan, amalan, dan niat tidak akan bermanfaat kecuali dengan praktik sesuai sunnah. Jadi, niat itu utama, niat itu bisa menentukan pahala. Di sini ada hikmah tentang niat. Pertama, sungguhnya tidak ada amalan yang diterima kecuali berdasarkan niat. Jadi, amalan yang kita lakukan itu patokannya pada niat. Saat niat kita baik, maka perbuatan ikut baik. Dan saat niat buruk, maka akan mengikuti perbuatan itu akan buruk. Kedua, sesungguhnya manusia diberi pahala dan siksa menurut niatnya. Di sini maksudnya adalah saat kita punya niat yang baik, lalu kita punya niat baik dan diperbuat atau diamalkan, maka itu pahalanya ada dua, pada niat tadi dan perbuatannya. Dan apabila kita niat berbuat baik tapi belum bisa melaksanakannya, maka kita sudah mendapat pahala pada niatnya. Dan apabila kita mempunyai niat buruk dan melakukannya, maka itu akan menjadi dosa. Jika kita punya niat buruk namun tidak melakukannya, maka itu tidak termasuk dosa karena kita belum melakukannya, hanya niat buruk tapi tidak melakukannya. Maka sungguh Allah Maha Pemurah, Maha mengasihi hambanya dengan adanya rukhsah ini, keringanan ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.